bersama-sama kita merenungkan begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Bahkan hari-hari hidup kita bisa merasakan tangan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Saat kita ada masalah, Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita. Saat kita di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada buat kita. Oleh sebab itu saya undang kita semua pagi ini, mari bersama-sama dengan kita lebih sungguh-sungguh lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, aku mencintaimu, aku mengasihimu dengan segenap hatiku. Karena kami sudah merasakan begitu banyak hal yang baik yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Mari bersama kita katakan sekali lagi, dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan lebih sungguh-sungguh. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Amin. Yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Hanya syukur yang bisa kami naikkan Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik buat setiap kami. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur buat Bapa kita yang setia, buat Bapa kita yang selalu ada buat setiap kita. Amin. Bersyukur, ya Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapa. Mari saya undang seluruh jemaat kita bangkit berdiri dan kita katakan, ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan sekali lagi kepada Bapa kita yang setia, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sungguh Dia Bapa yang setia.
bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk bisa menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur buat hari ini, biarlah hati kami boleh bersuka cita karena Tuhan Yesus boleh menyatakan bahwa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, setiap hari kita bisa merasakan Tuhan kita itu begitu baik, amin. Di dalam keadaan apapun kita, Dia selalu ada beserta dengan kita. Sungguh, Dia Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang
ingat, buat orang benar Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya, amin. Karena Dia Allah Juru Selamat, Dia sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Oleh sebab itu buat kita, jangan pernah ingkari kasih Tuhan, amin. Kita harus percaya, kita punya Tuhan yang berkuasa, penuh kasih, penuh hikmat. Dia yang termulia di antara segalanya. Sungguh kita bersyukur ya, kita punya Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita katakan, Kau satu penuh kasih. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Sungguh Dia mulia. Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus sahabatku, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sungguh saudara, kita punya Allah yang berkuasa, amin. Allah yang penuh kasih, Dia sumber hikmat kita, dan segalanya ada pada Tuhan kita. Dan Dia menyatakan dirinya bahwa Dia adalah sahabat buat setiap kita, amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kau sahabat, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sungguh saudara, lagu ini sukacita ya. Jadi dari wajah kita harus terpancar, kita bersukacita karena kita punya Yesus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia.
hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kau sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sungguh sukacita kita dalam Kristus. Sekali lagi kita katakan sukacitaku dalam Kristus. Amin. Haleluya. Sungguh saudara, tidak ada yang seperti Allah kita. Amin. Tidak ada Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa dia adalah sahabat buat kita. Hanya Tuhan Yesus saja. Dia boleh menyatakan dirinya. Selain dia sebagai Tuhan, dia adalah sahabat kita. Di dalam segala keadaan kita, Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, sungguh dia tetap Yesus, yang selalu membuat kita terpesona atas segala kebaikan-Mu. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, baik saat kita kuat maupun lemah. Waktu kuat maupun lemah, dia tetap Tuhan Yesus bagi setiap kita. Yesus yang mempesona hatiku, dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh di dalam setiap keadaan kita seperti apapun, Dia selalu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan, baik saat keadaan kita kuat maupun lemah. Kuat maupun lemah, Dia tetaplah Yesus yang selalu mau berbuat baik bagi setiap kita, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
baik berlimpah maupun kurang. Biarlah inilah menjadi komitmen kita. Kita akan terus mengiringi Yesus di dalam apapun keadaan kita. Kita mau tetap mengiringi Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. baik aku lemah maupun kuat Tuhan. Ku kuat maupun lemah, Kami mau tetap ikuti Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus ya Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan kita katakan sekali Yesus. Biarlah selama-lamanya Yesus saja yang ada di dalam hati kita. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita akui. Sekali Yesus. Sungguh selama-lamanya tetap Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, Karena
Begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Bahkan anaknya yang tunggal Dia berikan bagi setiap kita. Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang mau menyatakan dirinya sebagai sahabat kita, yang mau menyatakan dirinya sebagai Bapa kita. Sungguh saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Walaupun kita berbuat salah, Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk berkomitmen dalam ikut Tuhan. Di dalam segala keadaan kita, baik kita senang maupun kita susah, baik kita kuat maupun kita lemah, baik di dalam kita keadaan berkelimpahan maupun kekurangan, biarlah menjadi komitmen bagi kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup kita. Mari kita katakan dengan sungguh-sungguh, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang Karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, Ya, aku mau cinta Kau selamanya. sekali Yesus, Biarlah ini menjadi komitmen di dalam diri kita, bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus yang ada di dalam hati kita. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Ya Tuhan, ini komitmen setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya Yesus selalu ada di dalam hati kami. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sungguh karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. ya Tuhan, biarlah ini menjadi bagian dari setiap kami. Untuk selama-lamanya kami boleh komitmen mengikut Yesus. Untuk selama-lamanya kami boleh setia mengiring Yesus. Di dalam segala keadaan kami, apapun kami, Yesus tetap menjadi satu-satunya Tuhan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang begitu baik. Gloria karalalalala baraya sikaralala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tidak pernah habis bagi setiap kami. Kami sungguh merindukan Tuhan. Biarlah Engkau melawat kami lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati kami buka hati kami, agar supaya kami sungguh-sungguh boleh Engkau perlengkapi menjadi murid Kristus yang tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah Roh Kudus, kami siap. Haleluya. Amin. Kita semua cinta Tuhan Yesus ya. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan. Seperti yang kita nyanyikan, sekali Yesus tetap Yesus. Kita baca 1 Tesalonika. Sebelum kita lanjutkan kisah para rasul, kita baca dulu 1 Tesalonika 1 ya. Ayat 1 sampai 10.
Saya bacakan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius. Kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kami oleh karena kamu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Di tengah penderitaan, mereka jemaat di Tesalonika kokoh dalam iman, bukan hanya tetap percaya Yesus, tetapi dari mereka berita Injil tersebar. Kesaksian iman mereka membangunkan orang-orang lain. Luar biasa. Saudara dan saya mau seperti itu? Mau sungguh? Mau melayani Tuhan selamanya? Menderita atau senang tetap melayani Tuhan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Bukan hari ini tok ya, sampai selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun apa? Dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara, sudah berminggu-minggu kita belajar dari kisah para rasul. Intinya hidup murid-murid Kristus itu melayani. Sebelum kita lanjutkan, kita dengar firman Tuhan lebih lanjut. Mari kita satukan tekad dulu. Mulai hari ini aku terus melayani Tuhan. Mulai hari ini aku terus cinta Tuhan. Tiada berhenti melayani Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Yang mau sungguh-sungguh nyanyikan dengan segenap hati. Ya Tuhan, selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa,
Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, pakai kami sesuai rencanamu. Bukan sesuai kehendak kami, tapi kehendakmu Bapa. Maka biarlah kami saat ini mendengar firman-Mu dengan hati yang mau taat. Kami tundukkan segala pikiran yang bukan berasal dari Allah. Dan kami mau terima pikiran-Mu. Kami mau terima kehendak-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara itu semua adalah hamba-hamba Tuhan. Yang dipakai Tuhan. Kalau kita tadi membaca kesaksian tentang jemaat Tesalonika. Dari mana asalnya? Dari sebuah keributan. Keributan apa? Kita lihat di Kisah Para Rasul 17. Ya. Kisah Para Rasul 17 kita baca ayat 1 dan seterusnya. Ya, ayat 1 sampai 4 dulu. Saya bacakan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Kita lihat di sini ya. Seperti yang kita lihat juga minggu lalu, kalau Roh Kudus memimpin itu selalu ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Kemana Roh Kudus memimpin di situ ada aja orang yang diselamatkan. Sampai di penjara pun ada. Dan kali ini juga demikian. Paulus dan Silas sampai di situ. Ditulis di sini 3 hari Sabat berturut-turut berarti 3 minggu ya. Mereka memberitakan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan. Dan ada orang-orang yang menjadi yakin menggabungkan diri. Ya. Bukan hanya orang Yahudi tapi juga dikatakan di situ ada sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada perempuan-perempuan juga ada, ya. Tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka, lengkap. Ada orang-orang yang diselamatkan. Sesuatu yang tentu membahagiakan ya. Kalau kita memberitakan Injil lalu ada yang percaya, bahagia enggak? Bahagia kan ya. Nah, kalau kita melayani saudara, pasti ada buah. Mungkin sekarang belum lihat buahnya. Ini Paulus di kota ini dikatakan 3 minggu ya, 3 kali Sabat. Berturut-turut terus memberitakan, ada hasilnya. Mungkin kita 3 minggu kok belum dapat ya. Sebulan belum. 3 bulan kok belum ada hasilnya. Saudara jangan menyerah, lakukan terus, pasti ada buah.
Tidak mungkin tidak. Kalau kita tulus, kita melayani, kita beritakan firman Tuhan, pasti ada buah. Nah, kita baca selanjutnya. Setelah ada buah, ada sukacita, ada juga tantangan. Dalam pemberitaan Injil itu memang begitu. Selalu ada kesempatan, tetapi selalu juga ada tantangan. Ayat 5 saya bacakan. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Wah, pakai preman ini. Mereka mengacau ya. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Jadi rupanya Yason ini yang rumahnya dijadikan tempat tinggal sementara oleh Paulus dan Silas selama di situ ya. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara seiman lainnya, mereka pun dilepaskan. Di sini kita lihat ada tantangan, ya. Bahkan yang kena getahnya jemaat. Paulus dan Silas lolos. Mereka sedang tidak ada di tempat ketika digerebek, ya. Ya ini yang jadi korban Yason ini, kasihan. Kira-kira Yason ini orang percaya lama atau baru sih? Baru kan ya. Orang baru loh ini, jemaat baru. Jadi korban saudara. Waduh. Kalau saya yang jadi Yason nggak tahu. Apakah masih bertahan atau tidak? Susah loh. Tetapi kita melihat Yason ini beserta saudara-saudara seiman lainnya. Mereka kokoh. Mereka enggak kapok. Mereka enggak bilang menyesal saya ikut Yesus. Mereka tetap di dalam iman. Kalau kita yang dapat tantangan seperti ini masih tetap enggak? Banyak loh yang enggak bertahan ketika mendapatkan tekanan. Tetapi jemaat di Tesalonika ini yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh sadar akan anugerah Tuhan, mereka bertahan. Maka itu kita tadi membaca surat kepada Tesalonika. Jemaat yang luar biasa, yang kokoh, yang memberitakan Injil kemana-mana. Kesaksiannya begitu indah. Justru di tengah tekanan. Kita jangan takut dengan tekanan. Jangan takut dengan tantangan. Ketika kita memberitakan Injil, jangan takut dengan tantangan. Kalau kita takut tantangan, ya kita tidak pernah maju. Kalau kita tidak pernah dapat tantangan, kita tidak akan tegak berdiri. Kemudian kita lihat selanjutnya. Paulus dan Silas di Berea ayat 10 dan seterusnya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara seiman di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Ya, jadi jemaat di sana tadi bilang, udah cepat pergi dulu biar aman. Gitu ya. Paulus dan Silas diselamatkan dulu. Setibanya di sana pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi.
Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Karena itu banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka baik perempuan maupun laki-laki. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, mereka pun datang ke sana untuk menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Oke. Jadi sampai di Berea, Paulus menemukan orang-orang yang hatinya terbuka. Dan mereka pun menerima kebenaran firman Tuhan, iman mereka kokoh. Kita lihat tadi yang dilakukan mereka apa? Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Menyelidiki kitab suci. Siapa suka baca Alkitab? Siapa yang suka menyelidiki isinya Alkitab? Ada bedanya enggak? Ada. Kalau baca ada loh yang gini. Wes kebut-kebutan balapan pokoknya baca. Dalam waktu berapa bulan harus habis. Wah, paling enggak setahun harus habis. Wah, bagus sih. Membaca Alkitab dalam setahun habis dari Kejadian sampai Wahyu itu bagus. Cuman masalahnya sering pokoknya kejar-kejaran, cepet-cepetan. Kamu sampai berapa? Wah, aku baru sampai Keluaran. Wah, aku wis Mazmur. Balapan. Pokoknya dibaca, tapi enggak diteliti. Asal lewat. Kita perlu belajar menyelidiki, mengupas, menggali firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan itu betul-betul nancap di pikiran, di hati, dan mengubah kita. Kalau kita baca, asal cepat baca, biasanya itu kurang nancap, saudara. Ya. Coba belajar menyelidiki, menggali. Saya kadang baca satu pasal aja itu bisa berulang-ulang. Dibaca lagi, nemu hal baru lagi. Dibaca lagi, teliti lagi, nemu hal baru lagi. Bahkan pernah saya baca satu ayat itu, merenungkan satu ayat sebulan, saudara. Karena ayat itu ternyata setelah didalami isinya, banyak sekali, kaya sekali firman Tuhan itu. Mari kita rajin-rajin belajar firman Tuhan. Ya. Setiap Kamis ikut PA. Yang belum masuk di grup, segera daftarkan diri masuk. Ya, supaya tidak ketinggalan. Kita belajar firman Tuhan karena firman itulah yang akan memperkuat iman kita. Ya. Nah, kita lihat di situ ada kesempatannya orang-orang bertobat. Tapi tantangan ada lagi. Ya memang begitu, saudara. Enggak usah khawatir dengan tantangan karena dicari atau tidak dicari tantangan ada. Ya. Lalu akhirnya Paulus diberangkatkan, ya. Segera berangkat menuju ke pantai, ya, di ayat 14. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus mengantarnya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi perhentian berikutnya adalah Athena. Ya. Athena ini tempatnya tukang mikir, saudara. Nanti kita lihat ya. Ayat 16 saya bacakan.
Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Sampai sini dulu. Saudara, di luar sana ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ada banyak yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan mungkin dalam keluarga kita sendiri ada. Mungkin ada saudara-saudara kita, entah yang jauh, yang dekat, yang tidak mengenal Tuhan. Atau mungkin tetangga, atau siapa saja di sekitar kita. Kalau melihat mereka sedih atau tidak. Kalau melihat mereka itu, hati kita tergugah atau tidak. Atau kita cuek saja, biar mereka ya memang begitu. Yang penting saya sudah kenal Tuhan. Yang penting saya sudah bersama Tuhan, saya sudah selamat. Orang-orang itu, ya sudahlah pilih jalannya sendiri-sendiri biarin. Kita cuek begitu. Atau ada belas kasihan dalam diri kita. Ada kesedihan yang muncul di hati kita karena kita tahu orang-orang itu nanti kemana. Karena kita tahu orang-orang itu tidak bersama Tuhan. Mari saudara kita juga belajar punya belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Itu harus dilatih sih. Harus dilatih. Mulai dipikirkan. Ketika kita melihat ada orang di sekitar kita yang belum kenal Tuhan. Mulai kita pikiri. Tuhan gimana ya supaya orang itu bisa diselamatkan. Harus dilatih saudara. Kalau tidak pernah dilatih enggak akan pernah muncul itu. Kita akan cuek saja. Masa bodoh. Ya, hati kita jadi tumpul. Ayo diasah. Ya. Nah, Paulus dia sedih melihat itu dan dia tidak hanya sedih, tidak hanya kasihan, tapi ada sesuatu yang dilakukan. Ayat 17. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Paulus mulai bergerak. Mulai dari dalam dulu yang dekat di rumah ibadat. Sesama orang yang tahu akan Allah. Walaupun mereka juga banyak yang belum tahu tentang Yesus. Tapi paling tidak tahulah firman Allah. Paulus mulai bertukar pikiran. Ya. Kalau kita menghadapi ada orang yang perlu dilayani dan kita bingung harus mulai dari mana. Saudara, kita di sini ada banyak. Ya. Kenapa enggak kita bekerja sama? Mengapa tidak kita berkumpul 2-3 orang, bicarakan bersama, bertukar pikiran, aku punya teman, dia butuh diselamatkan, dia tidak kenal Tuhan, bagaimana caranya ya? Mungkin kita ajak ketemu, bagaimana caranya? Mungkin yang satu usul, rujaan aja. Nanti sambil makan yang satu kasih kesaksian. Nah gitu. Ya, ada strategi, ya. Kita bertukar pikiran, rembukan bagaimana caranya kita melayani satu orang ini. Kalau kita bersama-sama lakukan itu, saudara, banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan diberkati. 2-3 orang sepakat berdoa untuk satu orang itu. Kuasa Tuhan bekerja dahsyat, saudara. Ya. Lalu juga di mana tadi? Di pasar. Nah ini. Di pasar. Paulus kan ingin memberitakan firman Tuhan. Mulainya dari mana? Ya kenalan dulu kan gitu. Paulus di Athena orang asing kan. Dia belum punya kenalan orang Athena. Ya dia harus kenalan. Mau beritakan Injil kepada siapa? Harus bangun hubungan, bangun relasi yang baik.
ngobrol dulu. Saudara, saya kasih tahu ya. Kalau saudara pergi ke pasar misalnya, ketemu orang tiba-tiba, percaya Yesus, gak percaya Yesus masuk neraka kamu. Gak percaya Yesus dosamu gak diampuni loh. Ya siapa yang mau dengar, ya kan? Tapi kalau kita mulai bicara baik-baik, kenalan ya, ada relasi yang baik, jadi teman. Kalau sudah jadi teman, nah kita ngomong didengar. Percaya nggak percaya urusannya, tapi yang penting dia dengar kan gitu. Tapi kalau kenal aja enggak, gimana caranya? Nah, maka jadi saksi Kristus harus punya banyak teman. Harus kenalan dengan banyak orang. Jangan takut kenalan dengan orang baru dimanapun kita berada ya. Bangun relasi, bangun hubungan. Itu pintu masuknya ya. Nah, Paulus melakukan itu ya. Maka dia bertemu dengan golongan orang-orang yang tukang mikir, saudara. Jadi di Athena itu banyak orang yang suka berpikir ya, para ahli filsafat ya. Ayat 18, juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa berdebat dengan dia dan ada yang berkata, apa yang hendak dikatakan si pembual ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu. Nah, adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Nah, ini sebetulnya suatu kesempatan juga. Ya. Karena mereka ternyata di Athena ini suka penasaran. Suka mendengar hal-hal yang baru gitu ya. Ya. Maka Paulus mulai berbicara menjelaskan ya. Nah, di sini ada yang menarik saudara. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kesempatan itu Tuhan bukakan. Dan ini kejadian di Athena ini kesempatannya sudah dibukakan Tuhan jauh sebelumnya. Sebelum Paulus tiba di situ. Ayat 22 sampai 23. Ditulis begini, Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, jadi ceritanya di Athena itu ada altar ya. Ada altar, biasanya itu ada patungnya ya. Karena mereka menyembah dewa-dewa, ada patung-patungnya. Tapi ini ada sebuah altar yang tidak ada patungnya. Dan di situ ditulis Allah yang tidak dikenal. Itu sampai sekarang ada, ditemukan peninggalannya, ada altarnya. Ya. Jadi yang kita baca ini beneran ada. Ya. Dan ini menarik sekali. Paulus kenapa berani bilang yang aku beritakan kepadamu adalah Allah yang tidak kamu kenal ini.
ternyata ada riwayatnya saudara. Dan rupanya Paulus mendengar dari orang-orang Athena ketika dia berbincang-bincang dengan orang-orang. Menarik sekali. Jadi ceritanya jauh sebelum zamannya Paulus, di Athena itu terjadi musibah. Banyak orang yang sakit mati. Wabah ya. Serem. Dan orang-orang bingung. Mereka sembahyang, berdoa. Kepada siapa? Mereka kenalnya dewa-dewa itu. Mereka berdoa kepada dewa ini, dewa itu. Dewa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Tidak ada pertolongan. Lalu ada satu orang yang berkata begini. Jangan-jangan ini ada satu dewa yang kita belum tahu ini. Ada satu dewa yang lebih berkuasa dari dewa-dewa yang kita tahu. Tapi kita nggak kenal. Gini aja, siapkan domba. Ya, dombanya disuruh puasa. Dombanya disuruh puasa. Setelah disuruh puasa, dilepaskan di padang. Ya, banyak rumput. Begitu. Ini untuk persembahan kepada dewa yang tidak dikenal itu. Lalu domba ini, harusnya kalau dombanya habis puasa, dilepaskan di rumput, apa yang dilakukan? Makan dong, ya kan? Krauk gitu ya. Enggak, tapi ini dombanya enggak makan. Dombanya berjalan, lalu sampai di satu tempat, dia ndoprok kalau bahasa Jawa ya, dia rebah gitu. Dia rebahkan dirinya. Oh ini, di sini. Gitu. Maka domba itu dipersembahkan di situ. Dan setelah itu wabahnya berhenti. Ada satu Allah yang tidak dikenal. Nah, kalau kita lihat di sini ini kisah yang luar biasa dan ini bukan bohongan, ini tercatat betul-betul kejadian nyata. Maka itu ketika Paulus berbicara kepada orang Athena juga nyambung. Oh iya, ada Allah yang tidak dikenal. Dan di situ ada domba yang dikorbankan. Dan setelah itu ada kehidupan. Ya. Jadi Tuhan menyediakan. Paulus tadinya mungkin nggak tahu kejadian itu karena itu sudah lama. Beratus tahun sebelumnya. Saudara, ketika kita mau melayani seseorang, kita mau beritakan Injil kepada seseorang. Jangan-jangan jauh sebelumnya Tuhan sebetulnya sudah menyiapkan jalan. Karena Tuhan tuh ingin semua orang selamat. Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Jangan-jangan Tuhan sudah bekerja duluan. Lalu Tuhan tunggu kita untuk menuai tapi kita masih diam-diam saja. Jangan, ayo raih kesempatan. Ya. Nah, singkat kata Paulus terus memberitakan ya di situ. Nah, Paulus katakan masa Allah itu disamakan ya dengan buatan tangan manusia dan sebagainya. Terus dia beritakan tentang Allah kita sampai satu titik. Nah ini orang-orang tidak mau mendengar. Di ayat 31 ya. Ayat 31 dan seterusnya. Karena ia telah menetapkan suatu hari ketika ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, maksudnya Tuhan Yesus ya. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Nah, dengar tentang kebangkitan, orang-orang itu tertawa. Mana ada orang mati hidup lagi? Gak ada. Mati ya mati gitu kan. Nah,
Mereka tidak mau percaya. Kita memberitakan Injil, seringkali juga ada orang menolak, tidak mau percaya. Karena sesungguhnya percaya kepada Injil itu tidak mudah, saudara. Dan itu butuh karya Roh Kudus. Kalau kita percaya itu anugerah. Nah, ini orang-orang itu tidak percaya. Apakah lalu Paulus putus asa? Enggak. Dia teruskan. Dan apakah tidak ada buah sama sekali? Kita lihat 33, 34. Lalu Paulus meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris. Dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kesempatan ada, tantangan ada. Buah pun ada. Saudara, mari mulai sekarang kita belajar melayani, ya, layani orang-orang di sekitar kalian. Jangan biarkan hati kita tumpul melihat orang-orang yang belum diselamatkan. Minta Tuhan, beri aku hati yang penuh belas kasihan kepada mereka. Tuhan, beri aku hati yang betul-betul tidak bisa diam melihat orang-orang yang belum diselamatkan. Dan saudara mulai bergerak. Ada tantangan, mungkin saudara khawatir bagaimana kalau nanti ditolak. Bagaimana nanti kalau malah dicela orang. Saudara jangan takut. Tuhan Yesus juga mengalami tantangan. Sepanjang sejarah gereja penuh tantangan. Tetapi justru di tengah tantangan itulah gereja maju. Di tengah tantangan itulah saudara akan berbuah. Jangan takut. Dan jangan sendiri. Mari bersama-sama. Maka itu berulang kali saya katakan, bentuklah kelompok-kelompok, jangan sendirian. Ayo bersama bergandengan tangan melayani. Saudara mau? Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Sekali lagi, berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat,
hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, berikan dana bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara, mari hari ini jangan biarkan firman ini lewat begitu saja. Mari kita wujudkan. Saat ini kalau ada yang sudah mulai melayani orang-orang, tetapi engkau merasa kesulitan, bawa ke hadapan Tuhan saat ini. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan saudara yang merasa belum punya orang yang saudara layani, ayo berdoa, minta Tuhan beri aku. Kalau engkau melihat ada orang yang butuh ditolong, engkau melihat ada orang yang butuh dengar tentang Yesus, tetapi engkau belum melangkah, doa sekarang, minta Tuhan tolong aku. Aku mau beritakan firman-Mu kepada dia. Mari doakan dengan sepenuh hati. Dengan hati yang penuh belas kasihan, tangisi mereka di hadapan Tuhan. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara, saat ini mari saudara boleh bersama yang di kiri kanan saudara. Kalau sendirian boleh pindah ke tempat lain bersama yang lain. Ayo kita saling mendoakan supaya kita sungguh-sungguh berbuat, supaya kita sungguh-sungguh melayani. Jangan ada yang berdiam diri. Kasih semangat satu sama lain. Ayo silakan, gak apa-apa. Boleh bergeser, boleh berkelompok sebaris. Silakan. Satu tekad. Kita harus melayani, kita harus beritakan Injil, kita harus berbuah. Kalau kita hanya dengar firman Tuhan lalu berlalu begitu saja, sia-sia saudara. Tuhan tolong mengalirlah Roh-Mu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan
semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Mengalirlah, mengalirlah rohmu sekarang. Bumi dengan Kami rindu biarlah pertobatan bercurah Tuhan. Sungguh sampai seluruh suku bangsa mengenal-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan mengalirlah ya Roh Kudus. Curahkan Tuhan hujan pertobatan-Mu. Kami rindu Bapa, biarlah seluruh bangsa boleh mengenal-Mu Tuhan. Oh, sungguh Roh Kudus kami rindu. Biarlah di dalam diri setiap kami ada hati yang terus menyala-nyala untuk mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ada keberanian di dalam diri setiap kami untuk kami mau menyatakan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Sungguh Tuhan kerinduan kami, biarlah hujan pertobatan itu tercurah. Biarlah setiap orang yang ada di dunia ini boleh kenal siapa juru selamatnya. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan. Amin. Mari sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita percaya setiap doa-doa yang kita naikkan pasti didengar Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bersatu hati. Kita mau bawa bangsa dan negara kita. Mengalirlah roh-Mu ya Tuhan atas bangsa kami. Penuhi bangsa kami dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, Engkau tahu segala kegelisahan dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Terutama di dalam masa-masa kami akan memilih seorang pemimpin bagi bangsa kami. Tuhan, umat-Mu di sini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu. Mengalirlah roh dari surga di atas bangsa kami, memberikan damai sejahtera. Biarlah situasi yang baik, keamanan terjadi bagi bangsa kami. Tuhan, kalau saat ini bangsa kami ada, itu karena pertolongan Tuhan. Maka ya Tuhan, biarlah tangan-Mu yang kuat terus memegang bangsa kami. Dan dengan nama yang berkuasa, pada hari ini kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus,
Segala roh pemecah belah, pertikaian kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah segala yang baik yang sudah Tuhan sediakan bagi bangsa kami, itu yang terjadi. Terima kasih Bapa. Kendalikanlah situasi. Kendalikanlah kami Tuhan orang per orang. Kami berdoa buat para elit politik, para calon presiden dan wakil presiden. Biarlah semua berada di dalam kendali tangan Tuhan. Kasih dari surga melawat mereka semua. Maka yang keluar dari mulutnya adalah apa yang baik, yang mempersatukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkanlah Tuhan kami dari ujaran dan perkataan-perkataan kebencian yang berpotensi memecah belah. Tuhan Yesus, lawat bangsa kami. Dan kami mohon ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami seorang pemimpin yang berkenan di hatinya Tuhan. Maka ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kuduskan ya Tuhan. Biar Tuhan dulu yang menyeleksi mereka semua. Dan tolong kami semua Tuhan, rakyat Indonesia, khususnya anak-anak Tuhan, beri kami kepekaan akan arahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita, kita memberkati bangsa kita. Damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa kami. Kota-kota, desa-desa, gunung-gunung diberkati oleh Tuhan. Tuhan melawat dengan damai sejahtera. Roh Kudus membawa kita semua ke dalam segala kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Dan kami akan dapat pemimpin yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang cinta kepada rakyat dan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sarah akan berdoa buat gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu. Tuhan, biarlah kami sebagai gereja-gereja-Mu, kami boleh menjadi duta yang boleh memiliki keberanian untuk mewartakan kebenaran Injil-Mu dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan gereja-gereja Tuhan ini dimanapun berada, kami boleh menjadi sinar terang bagi dunia ini. Tuhan, tolonglah. Biarlah kami boleh menjadi tangan-Mu yang terulur bagi semua orang. Tuhan, biarlah setiap bibir lidah kami boleh mewartakan Injil-Mu ya Bapa. Kebenaran firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan setiap kami sehari-hari. Sehingga gereja-Mu Tuhan menjadi gereja yang hidup. Bukan gereja yang mati, bukan gereja yang pasif, tetapi kami boleh aktif untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan di dalam kehidupan kami. Biarlah amanat agung itu boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga siapapun yang bertemu dengan kami, mereka boleh melihat Engkau yang ada di dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya dan kami menyerahkan Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan, setiap hidup kami pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.
Sungguh kita bersyukur ya, kita percaya Tuhan sudah mendengar setiap doa kita. Dan apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Mari saya undang seluruh jemaat yang mungkin selama minggu kemarin sedang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Dipersilakan untuk berdiri di tempat, dan jemaat yang di rumah-rumah bisa dipersilakan berdiri. Kami rindu untuk berdoa dari tempat ini buat saudara semuanya. Mari kita katakan selamat panjang umur. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Bapak, Engkau yang memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun bulan ini, Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupannya, Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani semakin hari kepadamu, Tuhan. Boleh mengasihi Tuhan lebih, Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kehidupannya. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan, Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan kami boleh merasakan bahwa Engkau Tuhan hadir setiap hidup kami. Tuhan, kami juga membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Engkau yang memberkati keluarga mereka, sehingga keluarga mereka boleh mengasihi Tuhan lebih lagi, Tuhan. Biarlah papa mama boleh mengasihi anak-anak, anak-anak juga boleh mengasihi orang tua, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun buat yang berulang tahun. Mari bersama kita persiapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu mari bersama-sama kita serahkan buat persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari hidup kami. Kami boleh merasakan dan boleh melihat bahwa Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Tuhan memberkati, kami tahu apa yang kami berikan ini tidak seberapa, tapi kami percaya Tuhan akan mencukupkannya. Biarlah pekerjaan-Mu di gereja ini boleh semakin hari semakin diberkati karena apa yang sudah kami berikan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh saudara, banyak hal yang terjadi yang kita tidak mengerti, tetapi ada Tuhan Yesus yang bersama kita. Dalam hidup ini banyak perkara aku mengerti, tapi ada satu hal yang pasti, Tuhan Yesus nyata buat setiap kita. Merasakan dan kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Kuasa Yesus nyata dalam hidup. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup di dalamku, kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus nyata dalam hidupku. Sungguh kuasa Yesus nyata. Kuasa Yesus nyata dalam hidupku. Kuasa Yesus nyata dalam hidup kita. Kuasa Yesus nyata dalam hidupku. Amin. Mari saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita katakan, ku mau selalu bersyukur
Karena Dia sudah begitu baik buat setiap kita. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Kau selalu bersyukur, Kita mau selalu bersyukur. Sebab Dia Bapa kita yang setia. Sekali lagi kita katakan, ku mau bersyukur. bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Di akhir dari ibadah kami pada hari ini, Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang telah hadir di tempat ini. Tuhan melihat setiap pribadi mereka di dalam segala keadaan. Biarlah kiranya tangan-Mu yang menjamah dan memberkati. Sehingga yang sakit disembuhkan. Yang letih lesu dikuatkan. Yang sedang di dalam persoalan mendapat jawaban keluar. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga akan Ibu Gembala kami. Biarlah tangan Tuhan diulurkan untuk memberikan kekuatan baru. Semua yang sakit disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah saat ini Engkau memberkati setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Sungguh Dia Yesus yang sahabat kita. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi kita katakan, Yesus Kaulah sahabat. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sungguh sukacita kita hanya di dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.